Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhajir Alaisi dengan NIM 19630049 dari kelas Kimia Analisis Lingkungan Kim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemantauan kualitas udara ambien di Kompleks Universitas Pertamina pada masa pandemi COVID-19. Akan ada 5 bahasan yang akan dibahas di sini, yaitu ada latar belakang, kedua kajian pustaka, ketiga metode penelitian, keempat pembahasan, dan kelima kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis kualitas udara di Kompleks Universitas Pertamina untuk parameter sulfur dioksida, nitrogen dioksida, amonia, ozon, total suspend partikel atau TSP, kemudian partikulat matter atau PM2,5 pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu adanya lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian di sini yaitu ada pada Kompleks Universitas Pertamina yang berada di Jalan Teguhnya Arif Simprung, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemudian ada dipilih 2 titik di sini, yaitu pada titik pertama pada parkiran Gedung Persatuan Wanita Patra atau PWP. Kemudian ada pada titik 2 yaitu area laboratorium kontainer. Selanjutnya, ada alasannya dilakukan penelitian pada kompleks ini, yaitu pertama pada Kompleks Universitas Pertamina dipilih karena berada pada daerah urban daerah Jakarta Selatan. Kemudian dipilihnya titik 1, ini dikarenakan titik 1 merupakan bagian depan atau berada di area depan yang sering dilalui sivitas akademika karena yang letaknya dekat dengan gerbang masuk Kompleks Universitas Pertamina. Sedangkan pada titik 2 yaitu pada area belakang Kompleks Universitas Pertamina yang di sini diharapkan dapat mewakili seluruh area Kompleks Universitas Pertamina. Kemudian ada parameter yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu ada 6. Yang pertama ada sulfur dioksida, kemudian ada nitrogen dioksida, ketiga ada amonia, keempat ada ozon, kelima ada total suspend partikel atau TSP, kemudian ada partikulat matter atau PM2,5. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Untuk lokasi sampling dilakukan pada 2 titik, yaitu pada titik pertama parkiran Gedung Persatuan Wanita Patra, yaitu pada area depan dari Kompleks Universitas Pertamina sendiri. Kemudian titik 2 yaitu pada area laboratorium kontainer atau bagian belakang dari Kompleks Universitas Pertamina. Kemudian kegiatan yang menyumbang pencemaran untuk lokasi tersebut yaitu yang pertama pastinya adanya kontribusi gas buang kendaraan bermotor. Pastinya untuk daerah kompleks tersebut pasti banyak kendaraan bermotor sehingga akan gas buangnya ini akan berkontribusi sebagai pencemaran udara pada lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua adanya aktivitas rumah tangga. Aktivitas rumah tangga juga menyumbangkan pencemaran untuk daerah lokasi tersebut. Kemudian adanya pembangkit tenaga listrik di daerah sekitar Kompleks Universitas Pertamina. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian dari parameter analisa. Yang pertama ada sulfur dioksida atau SO2. Ini merupakan gas polutan yang banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, terutama yang mengandung unsur belerang. Selanjutnya yaitu ada nitrogen dioksida atau NO2, merupakan gas yang beracun, berwarna coklat kemerah-merahan, dan berbau sangat tajam dan menyengat di hidung. Kemudian ada yang ketiga yaitu amonia atau NH3, merupakan gas yang tidak berwarna dan baunya yang sangat khas, baunya juga menyengat di hidung. Kemudian ada total suspend partikel atau TSP, merupakan partikel udara yang berukuran kecil. Contohnya itu seperti debu, asap, dan uap. Nah, mereka ini memiliki diameter ukuran yang kurang dari 100 mikrometer. Kemudian parameter kelima yaitu ozon atau O3 merupakan salah satu polutan sekunder yang terbentuk dari hasil reaksi fitokimia. Yang terakhir yaitu partikulat matter atau PM2,5. Ini merupakan polutan udara yang berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 2,5 mikron.
Selanjutnya yaitu metode analisa data. Untuk parameter PM2,5 dan TSP ini menggunakan metode gravimetri. Metode gravimetri sendiri digunakan dalam pengambilan sampel, yaitu yang pertama, kertas filter sebelum digunakan itu ditimbang dulu. Kemudian setelah dipanaskan dengan oven 105 derajat Celcius ini juga ditimbang lagi berapa beratnya. Tujuan dari pengovenan sendiri ini untuk menghilangkan kadar air. Kemudian setelah dilakukan pengambilan sampel partikulat, filter yang berfungsi sebagai penangkap partikulat itu tersebut ditimbang kembali. Jadi ditimbang antara filter sebelum digunakan, terus di oven terlebih dahulu ditimbang lagi, kemudian setelah digunakan untuk sampling ditimbang lagi. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali untuk untuk sampel dari PM2,5 dan TSP. Kemudian untuk parameter NH3, NO2, O3 dan SO2 ini dilakukan langkah-langkah yang khusus sesuai dengan parameternya, sesuai dengan langkah-langkah dari setiap parameter. Nah, untuk analisisnya sendiri digunakan alat yaitu spektrofotometer UV vis. Di sini setiap sampel dimasukkan ke dalam kuvet pada alat spektrofotometer dan dilakukan dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, untuk panjang gelombang dari NH3 itu 630 nanometer. Kemudian untuk NO2 itu panjang gelombangnya 550 nanometer. Untuk O3 itu 352 nanometer dan untuk SO2 yaitu 550 nanometer. Dan bahasan ketiga yaitu metode penelitian. Metode untuk pengambilan data sendiri itu ada 2. Untuk parameter PM2,5 dan TSP ini menggunakan High Volume Air Sampler atau HVAS. HVAS sendiri digunakan dalam penelitian ini karena merupakan alat pengambilan sampel yang paling umum digunakan dalam berbagai macam penelitian untuk sampling udara dan pastinya sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia yang mengatur tentang pengambilan sampel dari TSP maupun dari PM2,5. Prinsip kerja dari HVAS sendiri ini yaitu menarik udara bebas menggunakan pompa melalui suatu inlet yang memiliki ukuran tertentu, sehingga hanya partikulat yang memiliki ukuran sesuai atau yang lebih kecil yang dapat melalui inlet tersebut. Setelah melalui inlet tersebut, partikulat akan menempel pada filter. Nah, pengambilan sampel PM2,5 dan TSP ini diawali dengan memasang kertas filter pada filter holder di alat HVAS tersebut. Selanjutnya, mengatur laju alir, yaitu untuk PM2,5 yaitu laju alirnya di 1,1 meter kubik per menit, sedangkan untuk TSP yaitu pada laju alir 1,7 meter persegi per menitnya. Selanjutnya untuk metode yang kedua yaitu untuk yang digunakan pada NH3, NO2, O3 dan SO2 ini menggunakan metode menggunakan air sampler impinger. Pada alat ini tersebut terdapat pompa yang akan menarik udara bebas dari botol penyerap yang berisi larutan penyerap untuk setiap parameternya. Nah, di sini mula-mula itu larutan penyerap untuk setiap parameter itu dimasukkan dalam masing-masing botol penyerap. Kemudian diatur laju alir untuk setiap parameter. Nah, untuk NH3 sendiri, laju alirnya yaitu 1 hingga 2 liter per menit. Untuk NO2 yaitu 0,4 liter per menit. Untuk O3 atau ozon yaitu antara 0,5 hingga 3 liter per menit. Sedangkan untuk SO2 yaitu antara 0,5 hingga 1 liter per menit. Kemudian pembahasan untuk PM2,5 yaitu dilakukan pada 2 titik. Dilakukannya yaitu pada pagi hari dan siang hari.
dan dilakukan di hari Senin, Rabu, dan hari Sabtu. Pada hari Rabu untuk titik 1 itu sebesar dia memiliki konsentrasi PM2,5 tertinggi, yaitu 38,1 dan 45,90. Sedangkan pada hari Senin itu 23,20 mikrogram per meter kubik, dan pengukuran pada siang hari di hari Sabtu sebesar 32,41 mikrogram per meter kubik. Sedangkan pada pagi hari tercatat nilai tertinggi itu untuk titik 2 yaitu pada hari Senin, yaitu 52,20 mikrogram per meter kubik. Sedangkan pada pengukuran siang hari sebesar 58,66 mikrogram per meter kubik. Sementara itu untuk nilai konsentrasi terendah yaitu tercatat pada titik 2 itu pada hari Rabu. Dan ini memiliki pola yang berkebalikan antara titik 1 dan titik 2. Pada titik 2 pada hari Rabu itu nilainya sebesar 22,3 mikrogram per meter kubik, sedangkan untuk pengukuran pagi yaitu 23,25 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran siang hari. Kemudian untuk TSP pada titik 1 dan titik 2, pada titik 1 ini TSP tertinggi tercatat pada hari Senin, yaitu sebesar 75,96 mikrogram per meter kubik, sedangkan untuk pagi hari, sedangkan untuk siang hari yaitu 75,22 mikrogram per meter kubik. Untuk hari Rabu sendiri, yaitu nilai konsentrasi tercatat itu paling rendah, yaitu pengukuran TSP pada titik 1 ini memiliki nilai sebesar 53,94 mikrogram per meter kubik. Sedangkan untuk yang siang hari itu 41,25 mikrogram per meter kubik. Pada hari Sabtu ini mengalami sedikit peningkatan, tapi untuk di titik 2 justru mengalami peningkatan untuk di hari Rabu dan di hari Sabtu. Pada hari Sabtu yaitu tertinggi yaitu 97,50 mikrogram per meter kubik itu untuk pagi hari, dan untuk yang siang hari yaitu 68,93 mikrogram per meter kubik. Sedangkan pada titik 2 ini terendah yaitu pada hari Senin, untuk pengukuran siang yaitu 65,83 mikrogram per meter kubik dan 58,33 mikrogram per meter kubik untuk siang hari. Di sini nilai konsentrasi PM2,5 dan TSP yang didapatkan ini menunjukkan bahwa berada di bawah baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999. Yaitu baku mutu pengukuran selama 24 jam yang ditetapkan untuk PM2,5 yaitu sebesar 65 mikrogram per meter kubik dan TSP sebesar 230 mikrogram per meter kubik. Nah, ini dapat dilihat dari garis berwarna abu-abu putus-putus. Itu untuk baku mutu dari setiap parameter. Selanjutnya untuk NH3, parameter NH3 pada titik 1 dan titik 2. Di sini titik 1 tercatat pada hari Sabtu pagi ya, terutama Sabtu pagi dan Sabtu sore itu nilainya sama, Sabtu pagi dan Sabtu siang itu nilainya sama yaitu 0,2 ppm, sedangkan untuk sore itu tercatat pada 0,1 ppm. Konsentrasi terendah itu tercatat pada hari Senin, ini yang kotak, yaitu pengukuran 0,06 ppm. Kemudian pada sore hari yaitu sebesar 0,1 ppm. Sama di sini yang kotak juga. Kemudian untuk
titik 2 di hari Senin, yaitu pengukuran pagi hari dan siang hari itu sebesar 0,2 ppm dan 0,1 ppm. Ini dapat dilihat dari segitiga dan yang kotak. Kemudian untuk pengukuran sore, konsentrasi terendah itu tercatat pada hari Sabtu untuk yang hari yang kotak pagi hari itu pada hari Sabtu, yaitu senilai 0,07 ppm pada hari Sabtu. Sedangkan untuk pengukuran siang hari yaitu sebesar 0,02 ppm. Ini terendah untuk hari Rabu 0,02 ppm. Selanjutnya untuk NO2 dan NO2 untuk pada titik 1 dan titik 2. Di sini titik 1 tercatat pada hari Rabu itu sebesar 34 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran pagi dan 36 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran siang. Dan pada hari Senin di sini itu terlihat bahwa pada titik 1 tercatat untuk nilai hari Sabtu itu tercatat seluruh pengukuran yaitu 29 mikrogram per meter kubik dan 30 mikrogram per meter kubik untuk siang hari. Pada titik 2 tercatat nilai tertinggi yaitu pada hari Rabu 30 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran pagi dan 33 mikrogram meter kubik untuk pengukuran siang dan 28 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran sore. Sedangkan nilai terendahnya yaitu tercatat pada hari Senin di sini yang warna yang segitiga ini yaitu 28 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran pagi, terus 29 mikrogram per meter kubik untuk siang dan 25 mikrogram meter kubik untuk pengukuran sore. Kemudian untuk parameter ozon atau O3 pada titik 1 nilai konsentrasi O3 ini tertinggi tercatat pada hari Rabu yaitu 32 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran pagi dan 41 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran siang, sedangkan untuk pengukuran sore yaitu 34 mikrogram per meter kubik. Sedangkan nilai terendahnya tercatat pada hari Sabtu yaitu 30 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran pagi dan 39 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran siang dan 28 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran sore. Sedangkan pada titik 2, yaitu pada hari Rabu, sebesar 31 untuk pagi hari dan untuk siang itu 45 mikrogram per meter kubik dan untuk yang sore itu 37 mikrogram per meter kubik. Selanjutnya pada hari Senin itu terendah pada sore hari yaitu 21 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran sore hari. Selanjutnya untuk parameter SO2 pada titik 1 dan titik 2 yaitu memiliki pola yang sama. Dia meningkat pada hari Rabu dan kembali turun pada hari Sabtu. Pengukuran tertinggi yaitu dilakukan di siang hari dan pagi hari. Untuk hari Rabu itu sebesar 36 dan 38 mikrogram per meter kubik. Sedangkan untuk yang sore itu tercatat di hari Senin sebesar 36 mikrogram per meter kubik. Sedangkan nilai terendah yaitu terjadi pada pengukuran pagi hari, siang dan sore tercatat pada hari Sabtu di sini pada titik 1 yaitu sebesar 32, 33 dan 30 mikrogram per meter kubik. Sedangkan pada titik 2 nilai tertinggi itu tercatat pada hari Rabu di seluruh waktu yang sama yaitu sebesar 33, kemudian 35 dan 31 mikrogram per meter kubik, yaitu urut untuk pagi, siang, dan sore. Kemudian nilai terendahnya yaitu tercatat pada hari Sabtu untuk seluruh pengukuran sebesar 28,
terus 29 dan 27 untuk pengukuran pagi, siang, dan sore. Selanjutnya kesimpulannya yaitu baku mutu dari NO2, kemudian O3, SO2, dan selama 1 jam itu ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999, yaitu 400 mikrogram per meter kubik untuk NO2, kemudian 235 mikrogram per meter kubik untuk O3, dan 900 mikrogram per meter kubik untuk SO2. Sementara itu untuk NH3 yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 50 Kemenha garis 11 garing tahun 1996 yaitu sebesar 2 ppm. Nah, kesimpulannya yaitu kualitas udara pada umumnya dinilai dengan membandingkan konsentrasi parameter pencemaran udara yang telah terukur dengan nilai baku mutu udara ambien secara nasional. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran kualitas udara ambien di masa pandemi COVID-19 di Kompleks Universitas Pertamina telah memenuhi baku mutu yang telah berlaku. Parameter udara sendiri yang diukur yaitu SO2, NO2, O3, kemudian TSP, PM2,5, seperti itu telah memenuhi baku mutu yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran lingkungan, pencemaran udara, dan parameter NH3 telah memenuhi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 50 tahun 1996 tentang baku tingkat kebauan, yaitu kemudian kebijakan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang telah dilakukan ini bertujuan untuk mengendalikan laju pertambahan kasus COVID-19 sendiri, dan pemerintah Provinsi Jakarta telah membatasi seluruh aktivitas di Kompleks Universitas Pertamina sendiri, sehingga kualitas udara di lingkungan Kompleks Universitas Pertamina tersebut meningkat jauh lebih baik. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.